terpercaya. Umat Buddha merayakan Trisuci Waisak dan sejumlah bante menggelar Pindapata. BMKG Gorontalo imbau warga tetap waspada terhadap cuaca buruk yang akan terjadi selama 1 pekan ke depan di wilayah Gorontalo. Rumah seorang warga di kota Gorontalo dilempari bom molotov oleh orang tak dikenal pada dini hari. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Balai Wilayah Sungai atau BWS Sulawesi II Gorontalo menanggapi kasus meninggalnya pekerja saat melakukan blasting atau peledakan pada proyek pembangunan Waduk Bulango Ulu beberapa waktu lalu. Menurut BWS, seluruh pekerjaan telah sesuai prosedur dan korban meninggal karena ledakan. Kasus meninggalnya seorang pekerja saat melakukan blasting atau peledakan pada proyek Waduk Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango beberapa waktu lalu ditanggapi oleh Balai Wilayah Sungai atau BWS Sulawesi II Gorontalo. Pejabat pembuat komitmen Bendungan Bulango Ulu BWS Sulawesi II Gorontalo bilang, seluruh proses pekerjaan proyek dilaksanakan sesuai prosedur keselamatan kerja. Saat kejadian, korban menggunakan alat pelindung diri lantaran menjadi syarat utama dalam proyek dan seluruh pekerja di proyek Waduk Bulango Ulu telah dijamin BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan. BWS Gorontalo juga menegaskan korban bukan meninggal akibat ledakan saat blasting, di mana jarak pekerja dengan lokasi blasting sejauh 100 meter. Korban dilaporkan meninggal dunia usai terjatuh dan terperosok ke jurang saat proses blasting atau peledakan di lokasi proyek. Prosedur terkait dengan SMK 3 itu dilaksanakan, jadinya korban seperti yang dilakukan olah TKP ditemukan helm korban ada, sepatu korban ada kan, sehingga korban itu udah menggunakan APD. Ya. Berarti sudah sesuai prosedur ya, Pak ya? Prosedur. Posisi tempat untuk menekan tombol itu memang sekitar kurang lebih 100 meteran ya. Kenapa ini identifikasi kami teman-teman blaster itu PD di lokasi tersebut karena sudah terhalang sama bukit. Nah, dan ya dari kejadian tersebut kan tidak ada sampai ada namanya serpihan batu atau flying rock, itu tidak ada sampai ke lokasi kejadian. Nah, cuma itu dari hasil olah TKP itu memang korban ini terperosok ya, masih di dalam jurang. Bukan ada flying rock itu. Sementara itu, kejadian yang menewaskan satu pekerja ini masih dalam proses penyelidikan Satreskrim Polres Bone Bolango. Tim Liputan Kompas TV, Bone Bolango, Gorontalo. Saudara, puncak perayaan Hari Trisuci Waisak yang jatuh pada 12 Mei 2025, belasan bante menggelar Pindapata di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 15 bante yang berasal dari India, Sri Lanka, dan Thailand yang berada di Kota Makassar merayakan Trisuci Waisak dengan menggelar Pindapata. Umat Buddha yang ada di Kota Makassar, mulai anak-anak hingga orang dewasa, mengantre sejak pagi di sepanjang jalan untuk menyambut para bante yang melaksanakan Pindapata. Pindapata adalah amalan kebajikan umat Buddha berupa memberikan makanan dan beberapa barang kebutuhan hidup
kepada biku sangga yang melewati jalan yang dipercaya sebagai wujud cinta kasih dan kebaikan yang tercermin dalam kerendahan hati warga dalam memberi. Ini adalah salah satu dari kegiatan Waisak yang kita rayakan pada hari ini untuk memberikan kesempatan kepada umat untuk melakukan perbuatan baik kusala kamma kepada para biku sangga. Dan tentu ini adalah satu jasa kebajikan, dan Pindapateni adalah tradisi Buddhis yang sejak dulu dilakukan semasa Buddha masih hidup. Cukup banyak ya, cukup besar karena pas hari ini adalah hari suci Waisak, sehingga umat Buddha berbondong-bondong melakukan perbuatan baik di awal dari hari suci Waisak ini dilakukan pada pagi hari. Nah, tentu ini suatu jasa kebaikan yang mereka lakukan di hari suci Waisak yang dirayakan pada hari ini. Sementara itu, saudara, ratusan umat Buddha di Ambon, Maluku memperingati Trisuci Waisak dengan menggelar ibadah di Vihara Swarnagiri Tirta, Kota Ambon. Ratusan umat Buddha melaksanakan puja di Vihara Swarnagiri Tirta, Gunung Nona, Kecamatan Nusa Niue, Kota Ambon, Maluku. Ibadah diawali dengan paradaksina atau mengitari vihara sebanyak 3 kali sebagai penghormatan. Dilanjutkan dengan puja bakti sebagai permohonan sila, mengulang sila untuk pesan-pesan damai guna mengingat hari kelahiran, kecerahan, sekaligus wafatnya Buddha Gautama. Biku Saritano Mahatera mengatakan hari Waisak ini bertujuan untuk menekankan kepada umat Buddha bahwa dalam kehidupan sehari-hari harus saling menghargai dan mengutamakan kerukunan. Sesungguhnya harapannya bisa berkembangnya sebuah pengendalian diri dan kebijaksanaan dalam hidup ini. Dunia ini sebenarnya tidak baik-baik saja. Tanpa pengendalian diri dan kebijaksanaan, sesungguhnya sangat rentan timbulnya permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, saya mengajak umat Buddha mengingat kembali pokok-pokok apa yang intisari diajarkan oleh Buddha. Akan mengingat kembali perjalanan spiritual guru agung kita, Buddha Gautama, yang mana mulai dari lahir, kemudian mencapai pencerahan, sampai kemudian parinibbana. Kayak di luar sana itu kan ada Rupang yang dimana beliau lahir, terus ini pencapaian kebudaannya, pencapai pencerahan, dan yang di sebelah kiri itu beliau parinibbana atau wafat. Saudara, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Ambon memberi pelayanan KB gratis bagi warga Ambon. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Bekerja sama dengan BKKBN Maluku, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Ambon memberi pelayanan KB melalui pemasangan alat kontrasepsi jangka panjang implan secara gratis bagi warga Kota Ambon, Maluku. Pemasangan alat kontrasepsi secara gratis bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan jarak lahir anak, sekaligus menunjang program keluarga berencana yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk. Salah seorang pekerja perempuan mengaku dengan adanya layanan ini, ia merasa terbantu karena dapat memasang implan tanpa harus membayar. Biasanya yang kita tanya itu pasang bayar. Tapi itu kalau yang ada BPJS, tapi kalau pakai BPJS itu gratis. Tapi kalau dengan sekarang sangat terbantu. Ini memang semua pelayanan kami lakukan tergantung permintaan masyarakat. Yang kami siap sini adalah implan sama IUD. Animo masyarakat Kota Ambon itu mereka mau itu implan yang susuk itu. Dan kami memang menyiapkan itu banyak karena kami difasilitasi oleh BKKBN Provinsi sehingga kegiatan untuk masyarakat ini berjalan dengan baik. BMKG Gorontalo meminta warga tetap waspada lantaran saat ini telah memasuki perubahan iklim yang berpeluang terjadinya puting beliung. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Gorontalo memperkirakan wilayah Provinsi Gorontalo berpotensi dilanda hujan intensitas sedang hingga lebat selama 1 pekan ke depan. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang diperkirakan akan melanda seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Cuaca ekstrim lebih banyak terjadi di wilayah Kabupaten Pohuwato, Bualemo, serta Kabupaten Bone Bolango. Sementara angin kencang berpeluang terjadi di Kabupaten Gorontalo. Menurut BMKG, cuaca ekstrim ini akan berlangsung dinamis atau tidak terjadi secara beruntun. Dilepasnya nanti jam 6. Warga diimbau untuk selalu waspada dan terus memantau perakiraan cuaca melalui informasi resmi BMKG Gorontalo. Provinsi Gorontalo ini selama seminggu ke depan berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat, umumnya di seluruh Provinsi Gorontalo. Namun kita sering fokuskan kepada Kabupaten Pohuwato, Bualemo, dan juga Bone Bolango karena di wilayah tersebut kami perakirakan akan sedikit lebih masif daripada kota-kota lainnya seperti itu. Ini kan kadang hujan, kadang sehari panas, kadang juga tiba-tiba hujan, itu kenapa? Betul. Baik, karena dari cuaca sendiri itu bersifat dinamis. Jadi untuk potensi seminggu ke depan memang akan terjadi hujan sedang hingga lebat selama seminggu ini. Namun itu tidak menandakan bahwa itu akan terjadi setiap harinya. Jadi pasti ada satu hari yang itu merupakan masa rehat yang dimana cuaca tersebut akan kembali ke asal yang kemudian akan menjadi ekstrim kembali karena kelembapan udaranya itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Saudara, salah satu jemaah calon haji asal Makassar yang tergabung dalam kloter 17 asal Makassar dan Maluku Utara menjadi calon haji tertua. Usia Mapa Malala Haji kini mencapai 86 tahun. Mapa Malala Haji, jemaah calon haji asal Makassar ini menjadi calon haji tertua di embarkasi Makassar kloter ke-17. Ia telah menunggu selama 10 tahun untuk berangkat haji. Mapa Malala Haji tidak sendiri, ia bersama istrinya juga sudah memasuki usia senja. Iya, ini umur tak berapa? 86. 86. Itu kita berangkat haji sama siapa nih? Sama siapa kita berangkat haji? Sama istri. Terus, ya. Terus berapa lama kita menunggu sampai haji nih? 9 tahun. 10 tahun. Ya, selesai nih nah. Sementara itu, petugas haji memberikan perhatian khusus bagi calon haji lansia. Salah satunya, calon haji lansia tidak dibebankan untuk mengantri lama dalam pengambilan paspor, akomodasi di penerimaan di Aula Embarkasi Makassar. Khusus untuk layanan lansia, tentu kami mengutamakan layanannya, dan tentu layanan ini berkaitan dengan bagaimana percepatan agar mereka mendapatkan akomodasi yang cepat. Layanan akomodasi ini pun dijemput secara langsung, mulai dari mereka mendapatkan living cost, akomodasi, paspor, sampai mereka diantar dengan menggunakan mobil golf, atau istilah di asrama haji ini adalah mobil golf. Jadi umur 80 tahun ini termasuk lansia, di mana layanan khusus lansia ini sangat cepat. Ketika mereka tiba, langsung mendapatkan layanan kesehatan secara khusus, dan ditempatkan di tempat lansia, mereka mendapatkan layanan living cost, akomodasi, paspor di tempatnya, dan secara bergilir mereka diantar secara langsung ke Wisma tanpa mesti menunggu prosesi pembagian akomodasi maupun yang lainnya. 2
235 jemaah calon haji kloter 17 asal Makassar dan Maluku ini akan diberangkatkan Selasa 13 Mei 2025. Tim Liputan Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Saudara, Dinas Pertanian Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya bersama kabupaten kota melaksanakan monitoring ketersediaan ternak sapi untuk Idul Adha nanti. Hal ini untuk memastikan kelayakan sapi kurban. Monitoring ini dilakukan pada sejumlah peternak sapi di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Seluruh hewan kurban ditemukan dalam kondisi sehat secara fisik, hanya beberapa ditemukan cacingan. Namun masih bisa ditangani dengan pemberian obat cacing. Selain Kota Sorong, monitoring ini juga dilakukan pada ternak sapi di Kabupaten Sorong. Terkait stok kebutuhan hewan jelang Hari Raya nanti, Dinas Pertanian Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya memastikan masih mencukupi. Saat ini, lalu lintas ternak daerah dan luar daerah sudah dibuka oleh pemerintah. Kami mengadakan kegiatan monitoring ketersediaan ternak sapi untuk Idul Adha 2025. Begitu. Jadi dari hasil pemantauan kami berkaitan dengan terutama kesehatannya ya. Untuk kesehatannya kami lihat tadi beberapa titik ternak sapi dalam kondisi sehat secara fisik. Mungkin ada beberapa tadi ditemukan cacingan, tapi sudah dibicarakan dengan peternak dengan dinas terkait bahwa nanti akan diberikan obat cacing sampai dengan masih 1 bulan ya untuk Idul Adha, jadi masih bisa diberikan obat. Rumah seorang warga di Kota Gorontalo dilempari bom molotov oleh orang tak dikenal pada dini hari. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, rumah seorang warga di Kota Gorontalo dilempari dengan bom molotov oleh orang tak dikenal. 1 unit motor dan mobil yang terparkir ikut terbakar. 2 buah bom molotov ini diduga dilempar dari luar rumah ke arah garasi kendaraan pemilik rumah yang berada di Kelurahan Tomula Butao Selatan, Kota Gorontalo. Pemilik rumah yang bekerja sebagai senior manajer di PT Gorontalo Mineral bilang, kejadian ini terjadi sekitar pukul 3.30 dini hari. Korban mengaku tak pernah mempunyai masalah dengan pihak lain, bahkan teror ini baru pertama kali dialaminya selama bekerja di Gorontalo. Akibat teror bom molotov ini, 1 unit mobil dan sepeda motor yang terparkir di garasi terbakar di bagian belakang. Kejadian ini pun kini telah dilaporkan ke Polsek setempat dan masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh penyidik. Ini kejadian pertama yang saya alami di rumah. Kejadiannya sekitar jam 3:30 tadi pagi atau sebelum subuh. Dan dari suara seperti lemparan gitu, terus ada suara ledakan itu 2 kali berturutan dengan jarak sekitar beberapa menit. Terus kemudian kita keluar melihat ternyata sudah ada api dan mengenai salah satu aset saya gitu. Ya, saya tidak menuduh siapa-siapa karena saya merasa juga tidak punya musuh siapa-siapa. Saya juga merasa
misalkan ini ada hubungannya dengan pekerjaan, kan itu juga sebatas saya melaksanakan perintah bagian dari pekerjaan saya, dan selama ini dengan para pihak saya juga berkomunikasi baik. Saudara, seorang pria paruh baya ditemukan tenggelam di dalam sumur di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban diduga terjatuh pada saat subuh menjelang pagi. Tim Rescue Damkar Goa berusaha mengevakuasi korban yang sudah tidak bernyawa dari dalam sumur sedalam 8 meter di Kelurahan Bonto-Bontoa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Diameter sumur yang sempit membuat petugas damkar sempat kesulitan mengevakuasi korban hingga berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Korban diduga terjatuh di dalam sumur sekitar jam 5 pagi. Satreskrim Polsek Somba Opu dan Polres Goa masih menyelidiki penyebab jatuhnya korban. Polisi juga telah melakukan visum untuk mencari bukti baru guna memastikan penyebab tewasnya korban di dalam sumur. Jatuh dalam sumur. Terus korban sudah dievakuasi, Pak? Korban sudah selesai dievakuasi oleh tim rescue Damkar Kabupaten Goa. Saat dievakuasi, korban masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Itu diperkirakan keluarganya jam berapa dia jatuh di sumur? Perkiraan keluarga tadi menurut informasi katanya sekitar subuh dia jatuh. Kalau kesulitan proses evakuasinya? Tingkat kesulitan evakuasi, sumurnya sangat sempit, kemudian sumurnya juga kedalamannya sangat dalam. Berapa kedalamnya? Kurang lebih 8 meter. 8 meter. Kalau jasad sekarang sudah di mana, Pak? Jasadnya sudah ada di rumah duka. Diserahkan ke keluarga? Ke keluarga. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.